Satu, dan juga yang kami hormati Bapak Kepala Desa Pusandak dan juga pimpinan Komisi Setiabadi, tokoh-tokoh masyarakat yang saya cintai adalah peserta plasma Pusandak. Kami singkat saja, kami tidak akan membaca kronologis lagi. Kronologis sudah harus sekali kita buka sini. Karena waktunya mepet, saya mau kami menyampaikan seperti yang kami sampaikan di kemarin. Yang pertama, pencapaian kurang plasma Setiabadi yang setelah dipatok oleh masyarakat kemarin. Yang kedua, harga TBS yang tidak sesuai dengan harga ekspor. Yang keempat, masalah hutang yang tidak sesuai juga dengan yang dibangun oleh PT 4. Yang keempat, masalah pribadi, masih banyak sertifikat yang belum diselesaikan oleh PT 4. Yang kelima, masalah karyawan yang dulu setia dan proses dari daerah. Tapi kami berprinsip pada hari ini yang paling penting yang kita selesaikan dari adalah kekurangan plasma Setiabadi. Cuma seperti itu ya saya dapat sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti sudah terwakili yang disampaikan Pak Ruslan dari yang ketiga itu ya? Oke, terima kasih Pak. Mohon maaf sebelumnya kami sampaikan titip salam dari Pak Bupati dan Ibu Bupati bahwa ada tugas lain maka tidak bisa hadir di antara kita. Jadi mungkin ada tanggapan ada tadi. Yang pertama, kekurangan lahan plasma. Yang kedua, harga TBS mungkin ini tidak sesuai dengan yang diterbitkan Kispo mungkin ya. Yang ketiga, hutang. Masalah hutang, berapa di hutang Pak? Di hutang ini apa permintaannya? Kalau bisa dihapus setelah itu sesuai. Oke, berarti 23 miliar. Dia kita itu nggak lunas hutang. Nah, maksudnya gini Pak, hutang ini ke PTP atau ke bank? Ke PTP. Kalau kita udah lunas. Ke bank sudah lunas. Berarti ada hutang ke PTP sejumlah 23 miliar. 23 miliar. Permohonan KUD ini kalau bisa dihapuskan. Oke. Yang ketiga ada lahan sertifikat berarti ya, lahan sertifikat masyarakat yang belum diselesaikan ganti ruginya oleh PTP ya. Oke. Yang keempat, karyawan ini maksudnya perjanjiannya kan itu 60% dari daerah. 60%. Kalau saya rasa paling 3%. Berapa? 3%. 3%. Jadi kalau yang saya tangkap Pak dari PTPN bahwa dulu kata Pak Ruslan perjanjiannya 60% itu terdaerah dengan PTP, namun kondisi saat ini mungkin sekitar 3%. Nah, jadi mohon Pak dari yang mewakili PTP 4 untuk menanggapi permohonan dari perwakilan KUD Setiabadi. Silakan Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, mari kita panjatkan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat ini kita masih diberikan kesehatan. Meskipun ada sedikit perbedaan ya Pak ya, tapi kita hari ini berusaha untuk mengambil titik tengah ya, supaya jangan ada lagi hal-hal yang kita inginkan bersama. Baik, saya bikin pembukaan ini Pak, saya dari mewakili PTP 4, mewakili pimpinan PTP 4 di head office-nya di Pampuh di Jakarta ya Pak. Baik, kami akan coba menjawab apa saja tadi yang disampaikan oleh Pak dan tadi. Ini mungkin beberapa tim kami nanti akan menyampaikan Pak ya. Baik, untuk pertama terkait lahan, mungkin Pak Ade ini kami persilakan. Sorry, Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kami hormati dari Pemkab Pembina, Pak Wakapolres, dari Gus Arahat, dan bapak-bapak sekalian dari pengurus Kaum Istiabadi beserta masyarakat Desa Batu Sondet. Dalam hal ini saya mewakili PT Pemkab. Memang ada beberapa poin yang diminta tanggapannya dari pengurus Kaum Istiabadi. Kalau untuk kali ini, untuk pertamanya saya akan menjawab tentang kekurangan area. Dari kekurangan area ini kita tahu sendiri dalam sejarahnya, yaitu bermula dari izin lokasi tahun 2007 yaitu 2.400 hektar. Kemudian 2.400 hektar ini tidak memungkinkan untuk dibuka karena perlu ada dilakukan ganti rugi lahan. Ganti rugi lahan ini tidak termasuk sebagai plafonnya revitalisasi, sehingga dibuat kebijakan mendahulukan uang PT Pemkab sebagai dana talangan untuk memperoleh lahan. Perolehan lahan ini pun ini tidak semata-mata dilakukan oleh PT Pemkab, tetapi juga melibatkan dari masyarakat, yaitu namanya tim 9, dan hal ini sudah dilakukan dan diperoleh lahan sampai 398,9 hektar. Dan 398 hektar ini terdiri dari beberapa masyarakat, termasuk dari masyarakat Batu Sondet juga telah diganti rugi oleh Kaum Istiabadi. Namun ketika pembukaan area, seluruh yang diganti rugi akan dilakukan pembukaan dan sudah ada paket kontrak untuk land clearingnya. Dari land clearing ini diperoleh lahannya itu 214 hektar. Jadi pertanyaannya, kenapa yang lain belum? Tentunya itu lebih tahu mungkin adalah tim 9 dari Desa Batu Sondet, karena dalam keadaannya sejak pemantauan dari PT Pemkab ikut mendampingi dalam hal monitoring tentang pelaksanaan ini. Banyak areal itu tidak dapat diperoleh karena digarap. Bermasalah juga tentang batas desa antara Tandike, Sarauce, termasuk Pasir Panjang kalau salah. Kalau seingat saya Pasir Panjang yang berada di area Sumbar, karena itu memang perbatasan area Sumbar. Kemudian dari perjalanannya ini kita ada melakukan perubahan target sampai 1.000 hektar, sehingga yang terrealisasi dari 214 itu dikurangi 1.000 hektar tinggal 800. Tapi tidak bisa kita pungkiri seluruhan yang sudah pernah realisasi itu sudah sampai 398 hektar. Kemudian di sinilah yang menjadi masalah. Saya kebetulan mengikuti permasalahan plasma ini sampai pada hari ini memang tidak dapat kita melakukan penambahan area. Banyak dilakukan upaya pada saat itu, yaitu pada area 200 hektar di dekat Abling 5, tetapi itu terlalu terjal sehingga plafonnya pun besar, apalagi masyarakat pun banyak di situ. Itu perbatasan di Sumbar, itu 200 hektar. Kemudian ada lagi di dekat pinggiran Batahan, Sungai Batahan, itu pun tidak dapat karena banyak tanaman-tanaman yang sudah tua. Tentunya bengkak lagi lah, dikhawatirkan beban dari Kaum Istiabadi. Banyak kita melakukan pencarian area. Kemudian ini pun sampai kepada Bupati pada masa Pak Dahlan, saya ingat, itu akan dilakukan rencana pelepasan kawasan hutan yang di dekat Abling 3, kawasan hutan. Kalau nggak salah, kalau saya pernah ke sana, mungkin Bukit Rendang namanya, Bukit Rendang Pak. Jadi beberapa upaya ini sampai pemerintahan pelepasan kawasan hutan sudah dilayangkan Bupati untuk dimohonkan, termasuk untuk bagaimana mencukupi kekurangan areal ini. Sudah beberapa upaya dilakukan sampai ke wadah Bupati, tapi hasil dari pelepasan kawasan itu sampai sekarang dari kementerian belum ada realisasi. Ini menjadi, kalau dari rangkaian cerita ini bisa disimpulkan, ini bukan berdiam diri kita di sini Pak untuk memenuhi atau tuntutan masyarakat. Banyak upaya yang kita lakukan, sangat banyak. Sehingga pada saat ini kebetulan karena saya kembali lagi Pak, waktu itu saya asisten SDM di sana, saya kembali lagi di sini ketemu orang bapak-bapak yang saya hormati, sebagai orang tua saya Pak Ruslan, Pak Zulkarnain.
yang lama saya kenal. Di sini kita merujuk lagi kepada apa referensi untuk melakukan penyelesaian ini. Dari penyelesaian ini tentunya ada jalan keluar. Kami merujuk pada peraturan yang ada. Dari peraturan yang ada, sangat kebetulan Pak, waktu saya pertama kali di legal PTP 4, saya diberikan referensi lah dari kantor Jakarta direksi, di kantor direksi di Jakarta, yaitu terkenal dengan surat edaran dari Dirjen Bud. Di sana dinyatakan untuk terhadap adanya berbagai permasalahan. Jadi permasalahan kekurangan areal ini bukan hanya Saudi Setiabadi Pak, seluruh Indonesia. Kebanyakan ini jadi masalah tentang kekurangan area. Jadi ada penawaran bahwa solusinya yaitu, saya hanya kasih clue kata-katanya saja, bahwa solusinya bisa diganti dengan kegiatan-kegiatan yang produktif. Kegiatan produktif itu apa aja? Tentunya kalau saya menjelaskan tentunya nggak cocok Pak. Kita lebih bagus mendengarkan dari yang mempunyai peraturan itu, yang membuat SE-nya, yaitu Dirjen Bud. Kami pun pribadi ya secara korporat juga perlu mencerna lagi bentuk yang seperti apa yang perlu kita tempuh untuk solusi yang seperti merujuk pada ketentuan peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah. Bentuk kegiatan produktif ini bentuknya kita banyak macam-macam badannya. Namun kita pun perlu mengkaji lagi mana yang cocok antara hubungan antara Desa Batu Sodet yang hal ini kondisi Setiabadi dengan PTP 4 di Madinah supaya lebih bersinergi dan lebih cocok. Dan di situ ketentuan peraturannya bisa dipedomani Pak, dan itu sudah kita tawarkan Pak dan kita soundingkan pada saat rapat di Rantau Prapat dengan pengurus Kode Setiabadi, dan di situ alhamdulillah ada tanggapan terhadap hal itu, ditanggapilah. Yang pertama, tuntutannya bagaimana dengan menawarkan kita bikin kompensasi 1 juta setiap bulannya dari 600 KK Kode Setiabadi. Itu satu. Yang kedua, seperti kata Bapak bilang tentang bagaimana setiap kakak terwakili 1 orang menjadi karyawan di PTP 4. Yang ketiga, Kode Setiabadi bisa menjadi penyedia barang dan jasa, terutama di kebun plasmanya sendiri. Keempat, salah. Permisi Pak. Bentar Pak, saya belum selesai Pak. Mohon maaf Pak. Saya mau mengingat dulu Pak, Saya mohon maaf Pak, saya agak lupa Pak. Jadi di situ Pak. Jadi itu bisa kami terima, kami kaji. Namun kami perlu waktu Pak tentang kompensasi 1 juta per bulan. Dalam referensi kami, ini sudah pernah dilakukan kajian sampai BPKP, yaitu saya nggak perlu sebutkan di mana. Itu tidak bisa Pak. Tapi kalau orang Bapak perlu, kami perlu ada kajian dan dasar hukum yang akan kami lakukan hal seperti bisa realisasi. Tentunya perlu ada pendapat hukum dari kejaksaan dalam hal ini sebagai jaksa pengacara negara. Nah itu kira-kira Pak. Jadi kalau memang kita teruskan komitmen ini Pak, solusi itu bisa menjadi jalan keluar yang bisa kami sampaikan kepada orang-orang Bapak sekalian. Mungkin dari permasalahan hukum cukup. Untuk lanjut Pak ke ya. Mungkin begini dari PTP Bapak. Di sini kan tadi sudah disampaikan dari Kode Setiabadi ada 5. Kalau kedengaran ya? Ada 5 semacam tuntutan permohonan. Jadi mungkin karena menyikapi waktu kita yang, kalau kami nggak apa-apa musafir ya, nah, tapi nggak elok juga walaupun musafir kita tetap rapat orang Senin Jumat, kan gitu kan? Tidak. Jadi mungkin dari yang 5 ini dulu yang disampaikan Pak Rusdan tadi, ini dulu kita tanggapi. Mungkin singkat pada jelas. Misalnya kekurangan plasma mungkin tadi sudah disampaikan Pak Ari bahwa
ada opsi lain yaitu usaha produktif. Nah, yang kedua harga TBS. Yang ketiga utang. Nah, ini dulu Pak. Nah, karena nanti kalau di lahan ini kan agak kalau lahan pasti panjang ini. Nah, coba dulu ini harga TBS, hutang, sertifikat, dan tenaga kerja. Ya. Izin Pak, sedikit perlu menjadi catatan, saya Kepala Dinas Koperasi UKM. Ini harga TBS yang diterapkan di PKS PTPN 4 terendah di Mandailing Natal Pak, dibanding PKS lain. Ini perlu menjadi catatan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masalah hutang, tolong dijelaskan 23 miliar. Kalau kita jual kebun kita tak sampai gaji 23 miliar ya Pak ya? Ya, tolong dijelaskan Pak, sejelas-jelasnya. Terima kasih. Mumpung waktu kita sedikit, kami yang lebih dominan adalah masalah kekurangan plasma. Itu yang perlu kita bahas dulu Pak. Jelaskan juga dulu yang tadi Pak. So, begini, kalau itu seperti Pak Ari tadi mengkaji 3 hari sudah selesai. Pertemuan sudah beratus kali Pak. Tapi kalau itu saya sampai tadi kronologis itu kita baca lagi. Sekarang itu masalah kemarin udah demo, udah mematok. Bagaimana sih PTP 4? Itu aja lah. Iya. Kami harus ada hasil yang pulang ini. Oke Pak sudah. Ya. Ya kita dalami nanti masalah lahan. Juga masalah TBS sama utang-utang. Utang perlu juga Pak. Izin Pak. Untuk poin pertamanya kita fokuskan dulu. Poin pertama kita selesaikan. Kalau masalah TBS, kalau nanti kita kan kasih TP. Masalah utang itu kalau kita bayar TP yang bayar. Kita fokuskan di poin pertama. Prinsipnya masalah kemarin ada demo kan, Jadi tuntutan utama masyarakat terkait lahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita bisa berkumpul. Semuanya baik dari pihak pemerintah yaitu Pemkab Madinah maupun dari masyarakat kami yang telah hadir di sini dan tergabung dalam plasma. Kemudian juga dari pihak PTPN kami hormati dan tidak kami perpanjang tadi. Saya hadir di sini adalah selaku pihak keamanan, yang mana keamanan ini sudah mulai ada riak-riaknya ketika mulai hari Senin kemarin orang bapak-bapak dan seluruh daripada mungkin yang mempunyai plasma sebanyak sekitar 800 orang kurang lebih yang melaksanakan kegiatan unjuk rasa. Tentunya dipanggil ataupun tidak dipanggil, diundang ataupun tidak diundang, Polri wajib melakukan pengamanan. Jadi ini perlu kita luruskan dulu. Jadi tidak ada Polri hadir atas permintaan plasma dan tidak ada Polri hadir atas permintaan PTPN di tempat pengamanan. Namun dalam hal melakukan pengamanan tentunya kami dengan personil yang cukup sedikit di Polres Madinah ini Bapak dari PTPN yang semestinya jumlah personil itu 1.100, tetapi yang ada personil saat ini ada 350. Kami gabungkan personil yang melakukan pengamanan dari polsek-polsek terdekat. Nanti Bapak-bapak kenal. Ini kepala desa juga sudah paham dengan hal ini. Kalau berbicara tentang pengamanan, tentunya kita gali dulu permasalahannya, apa yang menjadi masalah. Kalau memang lahannya yang menjadi masalah, kita cari sekarang lahannya di mana dan milik siapa. PTPN harus bisa menjelaskan ada nggak lahan itu. Kalau memang masyarakat meminta, masyarakat juga harus tahu kalau memang tidak ada lahan apa yang diminta. Kalau memang semua lahan belum sampai 20%, sesuai dengan permintaan belum sampai 20%. Kira-kira ditambah dengan 20% tersebut habis nggak lahan PTPN? Dan mungkin sekilas tadi saya mendengar banyak lahan-lahan yang belum dapat ya, dengan tempat-tempat yang belum pas.
Ya, ini yang perlu dibahas dulu adalah menyangkut dengan plasma yang diminta. Jangan nanti masyarakat meminta sementara di pihak PTPN tidak sanggup membeli, karena nggak ada lahan itu. Kalau ada ya sama-sama dimufakati, kalau kami memfasilitasi saja supaya tidak ribut di lapangan. Menyangkut plasma itu dilangsung kemarin tuntutan aksinya ini mungkin diperjelas kembali, mohon izin pihak PTPN, kami hanya mencatat apa permintaan daripada aksi pada saat itu. Kalau memang nggak benar nanti kita sampaikan, Pak ya. Agar pihak PTPN 4 mengembalikan lahan milik KUD Setia SBK PT AN PBS 0088 Romawi 2005 yang berlokasi di Afdelin 1 Kebun Timur, di mana lahan tersebut pada tahun 2005 sudah ditumbang oleh KUD Setia Abadi dan tujuan lahan tersebut diperuntukkan menjadi lahan plasma KUD Setia Abadi. Namun saat ini lokasi tersebut telah dikuasai serta menjadi lahan inti daripada unit 4 Kebun Timur. Itu dulu permasalahan kita bahas. Bapak memberi informasi kepada masyarakat bagaimana yang dituntut ini. Ada atau tidak? Kalau tidak ada, katakan tidak ada. Kalau ada, katakan tidak ada. Satu dulu, setuju? Ini yang kita bahas. Nanti kalau kita bahas yang lain-lain nggak ketemu dia, karena yang dituntut lain pula. Saya hanya mencatat apa yang dituntut, Pak. Bukan memihak kepada masyarakat, juga menyampaikan corong masyarakat, bukan. Ini intelijen dari hasil kumpulan intelijen. Kemudian yang selanjutnya mendesak pihak PTPN 4 untuk membayar TBS. Tadi sudah diterserah dan dibahas tadi. Ya. Kemudian apabila pihak perusahaan PTPN tidak segera memenuhi tuntutan anggota KUD Abadi, Sondak akan menduduki lahan. Menduduki lahan inilah yang menjadi permasalahan hukum. Apabila diduduki lahan ini tanpa izin dan tidak sesuai aturan hukum, bapak-bapak juga akan berhadapan hukum dengan kami. Namun sampai saat ini kami belum menerima laporan daripada pihak PTPN. Mungkin hari ini difasilitasi apa yang bagus sehingga tidak melanggar hukum. Seandainya bapak juga memaksa, ya kan itu memaksa namanya, menduduki lahan. Namun pihak PTPN juga nanti mengadukan kepada kami. Berarti kan harus diluruskan aturan hukum ini. Berarti akan ada nanti orang-orang yang memaksa menjadi tersangka di proses lahan dan lain-lain. Nah, itu kan sesuai dengan hukum yang berlaku. Maka mungkin hari ini pihak Pemda mempertemukan supaya hal itu tidak terjadi. Ya, menjadi solusi apa yang akan diambil. Kemudian menyangkut dalam hal PTPN tidak mengindahkan tuntutan akan dijual kepada pihak lain. Maksudnya TBS ya Pak. TBS apabila tidak mengikuti harga mungkin akan dijual ke pihak lain. Nah, bagaimana tanggapan dari ketua PTPN? Apa masyarakat ini menjual ke pihak lain? Ada nggak aturan yang berlaku sehingga masyarakat itu bisa dikenakan sanksi baik administrasi mungkin dan lain-lain? Ini yang perlu dijelaskan karena saya berbicara menyangkut keamanan. Kemudian tuntutan aksi yaitu meminta perwakilan bersedia melakukan mediasi di ruangan yang telah disiapkan. Kemarin sudah kita mediasi Pak, ada masalah ya, tindak lanjutnya pada hari ini ya, pada hari ini. Mungkin sekilas itu dulu yang pokok permasalahan yang kita bahas. Tolong dari pihak masyarakat paham tentang penjelasan PTPN nanti. Pihak PTPN juga menjelaskan kepada masyarakat ada nggak yang dituntut ini. Jadi besok lusa tidak terulang lagi Bapak menggerakkan massa, menghabiskan waktu, polisi juga capek di sana, dan dituntut yang tak ada, ya, yang tak ada yang dituntut. Nah, di sini kami hanya memberikan informasi. Silakan Bapak. Ini mungkin dari saya, nanti mungkin dapat tambahkan lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya tambahkan, berarti kita sepakat di ruangan ini kita luas lahan dulu Pak ya. Yang 2, 3, 4, 5 ini kalau lahan dapat kan saya semuanya. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas kesempatannya, saya juga coba menjawab. Kita juga sudah bicarakan Pak mengenai sejarah dulu lah. Ini kita kalau misalnya berdampak ke Polres, berdasarkan tuntutan Bapak itu kan
kita melihat dari pembukaan PTA sebelumnya Pak, itu tahun 2005 kan? Pada saat awalnya lah pembukaan kebun di sana. Nah, ini memang dari kita sendiri, dari tim kami dari PTPN, setelah take over itu memang ada pemecahan Pak di tahun 2007. Lokasinya memang berubah, seperti yang Bapak bilang tadi juga, yang inti berubah pada saat PTA, pada saat di lokasi di tahun 2007 berubah menjadi lokasi inti. Dan juga begitu juga ya, kalau di Pasar Baru juga dulunya itu memang lokasi itu jadi plasma. Nah, sini juga kami menjelaskan juga Pak, dengan proses pengadaan tanah yang berpisah, kita melaksanakan ganti rugi juga Pak. Kita melaksanakan ganti rugi juga kepada masyarakat Batu Sonde. Jadi tidak serta-merta kita langsung mengambil tanah itu langsung kita bangun kebun Pak. Jadi itu sudah ada beberapa lahan yang juga sudah kita ganti rugi, dan ini juga ada kita bawa Pak. Masyarakat juga ya yang menerima ganti ruginya. Mungkin bisa kita bacakan Pak. Aku tahu persis aku PTP ini dari dasar itu. Lahan dapat 5 sekian hektar lah di dekat 4 jadi itu 58 hektar. Jadi itu cuma kasih Bapak dulu Pak. Apa tadi kan? Pak. Tadi ini adalah ada enggak? Aku wakil dari kota, Pak mau disebut oleh bersama saya. Iya, kalau kita baca historisnya Pak, itu panjang waktunya. Karena kami serahkan lahan 4.600 kepada AN, situ ada plasma, bahkan sudah kami kerjakan 500 hektar. Terjadi take over, masyarakat tidak disertakan, maka berubah satu lahan itu. Tak siapa yang mau bayar sampai hari ini kami nggak tahu. Nah, itu kan historisnya, Pak Ari tahu. Kepada PTP, kita tidak berbicara historis, cuman silakan sampaikan historis lahan aja. Ada kan yang baik kita pada masyarakat aja lah. Kita baca historis dari AAR, kita PTP. Jadi kita fokus ke lahan yang 2.400 saja. Silakan sampaikan bagaimana dulu, apakah lahan ini telah diganti atau bagaimana dari PTP, silakan sampaikan. Ya baik, terima kasih Pak kesempatan berikan. Ini bukan mengenai lahan ini saya bisa mempelajarinya tentang lahan inti. Kita fokus terhadap tuntutan dari Kaudis Sabari, yaitu lahan Abling 1. Dulunya lahan Abling 1 ini terkenal dengan namanya lahan paket 1. Lahan paket 1 ini Pak bukan menjadi langsung bisa dikuasai PTP 4 sejak dilakukan takeover ataupun terbitnya izin lokasi. Tetapi di sini Pak, ini semua ada ganti ruginya Pak di dalam Abling 1 itu. Termasuk nama Bapak loh Pak. Dan Bapak sudah mengganti rugi. Kalau umpamanya ada tadi saya selentingan dibilang ini hanya tanam tumbuh bukan menjadi pengambilan lahan. Kalau itu Pak, mohon maaf Pak, ini Pak Waka menghimbaukan secara hukum Pak, memperdebatkan apakah dengan ganti tanam tumbuh tidak ikut tanahnya bukan berarti pengalihan hak. Mungkin hanya pengadilan yang Pak bisa mengatakan itu Pak. Kalau kita pasti akan mempertahankan itu. Kalau kita di sini membahas terus Pak, nggak akan ketemu kita Pak. Tentang prinsip tanam tumbuh sama tanah itu pun ini baru saya dengar itu. Dalam saya kuliah di hukum pun nggak pernah ada bilang memilah antara tanam tumbuh sama tanam itu bukan peralihan hak. Itu menurut saya. Tapi kalau Bapak nggak puas Pak, kita dengar sama-sama dari pengadilan. Jadi Pak, itu tanam tumbuh yang diganti bukan di Abling 1 saja Pak, itu di luar SPK Setia Abadi di masa Abling sekarang. Maksud saya Pak, di Abling 1 yang Kebun Timur. Yang itu kan lahan yang Bapak tuntut Pak, untuk dikembalikan. Iya lah Bapak semuanya Pak. Iya kan? Iya. Itu banyak lahannya sekarang akan rugi di timur, karena timur itu perumahan kampung sana. Coba kita lapor dari itu 800 sekian hektar itu Pak. Ini Pak, memang apa? Abling 1 juga ini Pak. Lahan kita 4.600 hektar. Dipotong dengan rawa, dipotong dengan lahan-lahan yang tidak bisa ditanami menjadi 403.300 hektar. Ya. Kalau pertanyaan dari itu Bapak tahu dari mana dapat orang Bapak lahan itu?
Yang mana dapatnya? Dari agro, dijual agro kepada PT. Kenapa kami nggak tahu? Kenapa kami tidak dipesertakan? Kenapa lahan kami yang kami masih 5 hektar menjadi lahan inti? Kalau kami bukan Pak ya, bukan pelaku Pak. Maaf lah, saya ya. Ini materi-materi. Karena kita pada itu berbicara jelasan, dasar apa resmi, jelas ada satu Pak, satu-satu nggak apa-apa. Selesaikan masalah. Ya. Satu ngomong Pak, silakan ya. Bapak nggak mau. Begini Pak Hari, kalau kita sudah awal tadi tidak membaca kronologis lagi. Yang jelas PT PN 4 itu rumah Ibnu Sondak. Lahan inti PT PN 4 itu adalah lahan Ibnu Sondak. Sedangkan plasma Ibnu Sondak cuma ada 214 hektar di atas kertas. Apakah enggak ada hati nurani PT PN 4 untuk Ibnu Sondak? Itu aja. Natal satu pokok kan di sana. Kalau dua orang dapat plasma Medina, sedang utama Sondak beda, MIOU beda. Air bangis itu dulu kami di obok-obok itu. Air bangis itu kalau buka untuk Sondak itu apa? Ternyata nggak ada. Secara ini kami meminta ada nggak yang baik PT PN 4 untuk Sondak? Kami walaupun diancam oleh seperti yang disampaikan oleh polisi tadi, kami siap berdarah. Untuk apa kita hidup berkalang tanah untuk bersifat bangkai? Di kampung kita tidak dapat apa-apa. Itu aja itu kita baca hari ini. Ya baik Pak Rusdan. Jadi perlu kami sampaikan bahwasanya pada prinsipnya pemerintah daerah itu wajib melindungi investasi di Mandailing Natal. Tapi di satu sisi investasi tersebut juga harapannya memberikan peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat kita. Hari ini kita berdiri di tengah permasalahan ini, atas permasalahan ini, dengan harapan iklim investasi di Madinah dapat tetap berjalan kondusif. Jadi kita bercerita sedikit bahwasanya beberapa waktu yang lalu kita baru menyelesaikan permasalahan lahan plasma juga di Desa Singkuang, Kecamatan Muara Batang Gadis, yaitu PT Rendi Permata Raya dengan masyarakat Singkuang. Itu konflik tersebut berlangsung cukup lama dan masyarakat melakukan aksi sampai berbulan-bulan, tidak hanya di Desa Singkuang, bahkan sampai ke kabupaten. Jadi untuk permasalahan Batu Sondak tentu kita tidak berharap demikian, karena nanti banyak dampak buruk yang diakibatkannya. Jadi dengan pendekatan dan pemahaman yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada PT Rendi Permata Raya, alhamdulillah mereka legowo memberikan 200 hektar dari lahan inti untuk plasma masyarakat Singkuang, dan alhamdulillah sekarang sudah selesai permasalahan. Artinya perlu dikaji Bapak Ibu sekalian, apakah kira-kira itu memungkinkan? Karena bagaimanapun tentu kita akan nanam cabai di Mandailing Natal dan Pak. Ya kan Bapak Ibu sekalian, kita ingin berlama-lama di Mandailing Natal, bahkan untuk selamanya. Jadi permasalahan lahan ini kan Tuhan tidak menambah lahan, sementara ya tuntutan untuk pemenuhan kesejahteraan masyarakat kan makin meningkat. Jadi barangkali mohonlah kami pemerintah daerah untuk hal ini kita kaji. Apakah memungkinkan secara regulasi kita keluarkan sebagian dari lahan inti kita untuk pemenuhan plasma masyarakat Desa Batu Sondak. Demikian dari saya kembalikan Pak. Mohon izin Bapak dari PTP, Bapak dari Batu Sondak, Pak Wakaf dari Bekasi. Jadi permasalahan kita yang paling utama di sini bisa lahan. Jadi harapannya biar ini tidak berlarut. Yang dipertanyakan dari KUD dan desa ada tidak lahan lagi. Kalau tidak ada, kita sampaikan tidak ada.
Kalau ada, kalau tidak ada, apa solusinya? Biar kita bicara lagi nantinya. Nah, kenapa lahan ini tidak ada? Mungkin A, B, C, D. Tapi kalau kita jelaskan juga di sini, mungkin kalau singkat silakan. Tapi kalau dijelaskan semua mungkin nggak selesai hari ini. Nah, jadi bapak-bapak juga kami harapkan dengan Pak Waka, kalau memang lahan itu tidak dapat, kita harus, kami bukan membela PTP Pak, ya. PTP ini sama dengan kami, plat merah. Plat merah ini pertanggungjawaban keuangan dengan asetnya berat Pak, tidak sama dengan swasta. Jadi sekali lagi saya mohon maaf, saya tidak berpihak pada PTP. Kami hadir di sini diutus pimpinan dengan Pak Waka. Kami di sini fasilitator. Kami membela sesuai dengan aturan. Yang Pak Wadis Koperasi sampaikan tadi, investasi sangat perlu. Tapi bagi Pemkot itu masyarakat itu paling perlu. Masyarakat itu lebih dari investasi. Jadi kami mohon juga ke PTP, kalau memang lahan ini tidak ada lagi di tempat, mungkin kita jelaskan aja bahwa lahan ini kita tidak dapatkan karena lahan ini telah dikuasai pihak-pihak lain, seperti itu kan. Baru disampaikan solusi. Kalau seandainya lahan tidak dapat, kami punya konsep kepada Setia Abadi. Konsep kami A, B, C, D, E. Bagaimana Pak KUD? Apakah berterima? Tetapi yang kata Pak Pandi tadi, permintaan masyarakat itu ada saya dengar inti untuk plasma gitu Pak ya. Ada juga permintaan seperti itu kan. Tentu Bapak-Bapak juga menyampaikan. Bapak-Bapak kan punya pimpinan lagi sama kami. Saya Pak Waka. Kami juga tidak bisa memutuskan. Kami akan melaporkan ke Pak Bupati, Pak Waka juga mungkin ke Kapolres kan Pak. PTP juga kan ada pimpinan lagi. Pimpinan tertingginya siapa? Mungkin Menteri BUMN kan seperti itu. Kalau perlu ke Menteri BUMN, kami akan lapor ke pimpinan bahwa mungkin PTP punya konsep Pak, tetapi harus keputusan pimpinan tertinggi. Kalau bisa, ya hadir pimpinan tertinggi kabupaten dengan Pak AK, Pak Kapolres, ya kita sama-sama push di pusat sana. Tapi ada konsep, maksudnya ada konsep yang ditawarkan, tapi dijawab dulu lah. Nah ini bagaimana? Mungkin itu dulu. Kenapa tidak ada? Mungkin seperti ini. Konsep kami seperti ini. Mungkin seperti itu. Baru nanti mungkin kita dengarkan dari perkebunan mungkin. Ya. Baik Pak, kita sudah banyak menerangkan Pak tadi dari sejarah segala macam. Jadi memang seperti arahan Pak Faisal, memang iya Pak, kita tidak ada lagi melakukan pembangunan areal dan peruntukan untuk plasma itu ke kebun itu sama dengan melakukan pengalihan. Tentunya pengalihan ini Pak, itu kewenangan pemegang saham. Dalam hal ini adalah sudah kementerian. Makanya yang saya sampaikan tadi pada di awal, ada clue-nya kita bisa melakukan solusi. Solusi itu yaitu adanya kegiatan produktif. Tentunya kegiatan produktif perlu kita gali dulu Pak, karena kami pun di sini kegiatan produktif yang seperti apapun belum punya bentuk. Tentunya perlu ada banyak sosialisasi lah dari pihak pemerintah yang memberikan ketentuan hal tersebut. Mungkin itu aja Pak. Sebentar mungkin Pak dari perkebunan, mungkin waktunya singkat. Silakan Pak Girsang. Terima kasih Pak Faisal atas kesempatan yang diberikan. Bentar Pak ya, kami ikutkan dulu speakernya Pak Girsang ya. Ya, lanjut Pak. Pak Faisal, apakah suara saya terdengar? Sudah Pak, sudah Pak. Baik, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati pada forum yang terhormat ini. Pemkab dari Kabupaten Madinah, kemudian dari pihak kepolisian Resort Madinah, kemudian hadir saya lihat ini Ketua Kasindo Sumatera Utara Pak Gus, kemudian dari pihak manajemen PT Pak Regional 2, dan kemudian yang saya hormati dan saya banggakan perwakilan daripada kelompok tani yang pada saat hadir pada forum yang terhormat ini.
Izinkan Pak, kami dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara artinya menyampaikan regulasi terkait yang namanya plasma, sehingga kita katakan artinya mediasi ataupun penanganan konflik antara pihak manajemen PT PN4 Regulal 2 dan kemudian kelompok petani setia abadi yang ada di Kabupaten Madinah ini juga bisa tercapai kesepakatan dan mufakatnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengetahui terkait dengan konsep plasma itu dimulai pada tahun 80 sampai 90, kita katakan begitu. Akan tapi pada saat itu sebenarnya penerapan plasma itu belum ada regulasinya, kita katakan seperti begitu. Jadi ketika BUMN membangun kebun itu sudah dijatah 20% untuk yang namanya plasmanya, katakan begitu. Nah, kemudian skemanya seperti apa? Boleh dikatakan itu Pirbun, dan PKPPA. Dan kemudian muncul regulasi pada tahun 2007 melalui Permentan 26 tahun 2007 tentang namanya pedoman perizinan usaha perkebunan. Nah, kalau di situ memang perusahaan perkebunan wajib melaksanakan namanya pembangunan kebun masyarakat. 20% daripada luas areal izin usaha perkebunannya. Kemudian boleh melalui skema pola kredit bagi hasil dilaksanakan bersamaan dengan pembangunan kebun. Nah, kemudian pada tahun 2013 pemerintah juga menerbitkan yang namanya Permentan 8 tahun 2013. Permentan itu dikatakan lahan perkebunan di atas daripada 250 hektar ke atas wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat. Jadi kita juga harus tegas seperti kita katakan membandingkan mana memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat. Kalau tahun 2007 ke era tahun 2013 Pak, kita katakan di situ membangun kebun masyarakat. Tapi kalau dia di Permentan 2013, Permentan 98, dia wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat. Dan itu berada di luar daripada HGU. Begitu. Nah, kemudian kita katakan muncul lagi, kita katakan pada saat itu Undang-Undang 39 tahun 2014. Nah, di situ juga perusahaan perkebunan yang mempunyai pedoman perizinan usaha perkebunan wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat. Dan yang terbaru setelah lahirnya Undang-Undang Cipta nomor 11 tahun 2021, lahirlah PP 26 kita katakan tentang pedoman perizinan usaha pertanian. Situ dikatakan juga bagi perusahaan yang kita katakan melakukan pelepasan kawasan hutan dan kemudian APL posisinya di luar daripada AGU wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat. Jadi di sini kita bisa membagikan 3 tipe Pak, kita katakan. Tipe penerbitan daripada izin sebelum 2007 dia tidak wajib melaksanakan plasma. Akan tetapi kalau dia sudah melaksanakan yang namanya pembangunan Pirbun. Nah, kemudian apabila dia tidak melaksanakan itu, tadi juga sudah diterangkan oleh Bapak yang dari manajemen PT4, dia bisa melaksanakan kegiatan usaha ekonomi produktif. Dan kemudian tadi juga Pak Faisal juga sudah menerangkan ada beberapa pola-pola yang kita katakan bisa diterapkan sesuai dengan yang namanya kebijakan kearifan lokal di daerah tersebut. Nah, kemudian kita katakan masuk kita yang namanya fase yang kedua adalah 2007 yaitu Permentan 26 tahun 2007. Kalau di situ memang kita katakan wajib membangun kebun plasma bagi perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha. Nah, kemudian dia bisa melaksanakan dengan skema pola kredit, hibah dan bagi hasil. Nah, kemudian lahirlah lagi Permentan 98, di situ dikatakan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat. Itu adalah di luar daripada HGU daripada perkebunan tersebut Bapak Ibu sekalian. Terkait dengan yang namanya artinya permasalahan daripada antara manajemen PT4 ini dan kelompok tani daripada Setia Abadi ini, kita juga runut juga sejarahnya Bapak Ibu sekalian. Nah, tujuan daripada pelaksanaan pembangunan kebun masyarakat tadi adalah bagaimana untuk meningkatkan kesejahteraan daripada masyarakat sekitar.
Kemudian ada juga yang perlu kita sampaikan di sini bahwasanya apabila dia tidak wajib melaksanakan plasma, kita katakan begitu, dia juga melaksanakan kegiatan ekonomi usaha produktif, Bapak Ibu sekalian begitu. Ekonomi usaha produktif itu ditentukan oleh masing-masing antara kesepakatan manajer dengan yang namanya kelompok dan Pemkab Kabupaten Mandilinara sendiri. Jadi dia mempunyai ada satuan ataupun rumus yang dilakukan di situ, Pak. Kata-kata begitu. Itulah menggunakan namanya nilai optimum. Contoh ya, kata Pak. Misalnya kita katakan nilai optimum 20%. Itu ada rumusnya. Nilai optimum itu adalah produksi dikali dengan rata-rata penjualan dikurangi dengan biaya operasional. Kita katakan begitu. Misalnya kita katakan kita hitunglah dia 20%. 1 hektar bisa menghasilkan 35 juta, Bapak Ibu, dalam setahun. Nah, dikalikan dengan 20%, dikalikan dia dengan nilai produksi, kita katakan misalnya 1000 hektar. 1000 hektar itu 20%-nya adalah 200 hektar. Sehingga kita dapat 35 juta kali 200 hektar kali 35 juta. Itu bisa menghasilkan kita katakan lebih kurang 20 miliar. 20 miliar inilah kita katakan untuk kegiatan usaha produk apa yang kira-kira cocok untuk masyarakat ada di sekitar itu. Jadi artinya apa? Ketika dia tidak melaksanakan plasma, dia wajib untuk melaksanakan kegiatan usaha ekonomi produktif. Tergantung bagaimana pola-pola yang diterapkan oleh lanjut. Kalau masih ada Pak, mohon agar tidak panjang lagi karena nanti Jumat Pak bisa. Oke. Masih ada Pak? Jadi yang beliau sampaikan itu kan 3 fase itu. 3 fase sebelum Januari 2007, setelah 2007 dan 2012. Jadi ada 3 fase yang itu surat edaran itu terkait memang mungkin regulasi plasma ini, maka diperjelas dengan surat edaran. Baik. Ya, lanjut Pak. Ya, izin Bapak. Jadi baru-baru ini juga Direktorat Jenderal Perkebunan mengeluarkan namanya surat edaran nomor 455 tahun 2024, Bapak Ibu sekalian. Artinya ada 2 hal yang ditekankan di situ. Yang pertama adalah terkait dengan yang namanya AGU dan kemudian ada yang namanya pelaksanaan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat. Nah, memang di Undang-Undang 39 salah satu pasal yang 45 mengatakan bahwasanya dulu itu izin usaha pelaksanaan usaha perkebunan harus memiliki yang namanya izin usaha perkebunan dan atau AGU. Nah, kemudian pasal itu digugat ataupun dijudulkan review sehingga bentuknya adalah pelaksanaan usaha perkebunan harus memiliki yang namanya izin usaha perkebunan dan jadi ataunya itu dihapus dan AGU, sehingga sekarang ini pas kita katakan tidak ada lagi alasan pelaku usaha perkebunan di bidang perkebunan itu tidak memiliki yang namanya AGU. Dan kemudian Pak, ini kan surat edaran ini diterbitkan tanggal 3 Juni, 6 bulan setelah pelaksanaan surat edaran ini, semua pelaku usaha perkebunan sudah menyampaikan progresnya terkait dengan yang namanya fasilitasi pembangunan kebun masyarakat. Apa kalau tidak dilakukan penyampaian ataupun progresnya, dia akan dikenakan sanksi. Sanksi pertama adalah apa? Artinya denda. Yang kedua adalah pemberhentian sementara dan kemudian adalah pemberhentian pemanen untuk izin usaha. Demikian Pak Faisal, terima kasih. Terima kasih Pak Girsang. Tadi mungkin kehadiran dari Pak Girsang dari Dinas Perkebunan Provinsi ini mungkin menerangkan jika tidak ada lahan atau tidak bisa membangun kebun, maka secara aturan ada opsi lain yaitu kegiatan usaha produktif, tetapi dengan nilai tetap 20% dari luas. Nah, jadi mungkin tadi sudah jawab Pak dari lahan ada atau tidak? Belum, itu dulu. Kayaknya udah diperjelas lagi sekali lagi Pak. Baik Pak, jadi kalau dari Kesetiabadi Pak meminta ada lahan KUD di dalam
itu tidak bisa kami sampaikan dalam hal ini, itu tidak bisa Pak, karena kita tidak semudah itu untuk melakukan pengalihan Pak, apalagi ini sebenarnya Bapak dari pemerintah pun tahu Pak, karena ini sudah dari aset negara, jadi kewenangan itu pun lebih kepada pimpinan lebih atas lagi, yaitu pemegang saham kita sampai ke kementerian. Makanya kalau kita mau bisa lebih cepat, mungkin apa yang dikatakan Pak Girsang, kegiatan produk ini bisa kita menjadi solusi kita bersama Pak. Itu mungkin itu Pak kira-kira. Jadi sudah ditanggapi Pak. Menurut izin Pak. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen Bun tadi tentang kewajiban perusahaan kepada masyarakat, kemudian terkait lahan, sudah jelas tadi kami katakan bahwasanya masyarakat Desa Batu Sondat sudah menyerahkan 4.600 lahannya itu semua Pak. Itu lahan itu Pak. Maka 4.600 itu ada hak masyarakat Batu Sondat di situ. Di 4.600 yang kita serahkan itu, itulah semua lahan. Kalau disuruh kami mencari lahan lagi, nggak ada lagi Pak. Sekarang gini aja, keputusan masyarakat itu kita ingin kekurangan lahan kita ditambah. Berhubung IUP dan HGU di TPN 4 kan belum keluar juga. Izin, kalau IUP sudah 2007. Nah, jadi oke. mungkin agak diperjelas. HGU-nya kan belum. HGU nggak tahu nanti dijawab DP. Jadi gini Pak, Kekurangan maksudnya gini. Berapa lagi kekurangan lahan yang diminta Setiawati? yang kita minta itu berdasarkan permintaan juga. Mengacu ke perjanjian awal kita 70-30 Pak. Berdasarkan permintaan itu 80-20. Berarti kalau 20% versi permintaan itu tadi, kita kekurangan sekitar 800 lagi. Gini Pak, saya mohon maaf Pak Witit, jangan Bapak permintaan nanti diglobalkan PTP semua dikalinya 20%, udah cukupi semua Pak. Yang menyerahkan lahan itu kan masyarakat kita Pak. Iya, kalau kita baca permintaan diglobalkan bapak-bapak ini nanti semua IUP itu 15.900 dikalinya 20%, dihitungnya pasar baru, hitung pada udah cukup Pak. Jadi sekarang biar jelas tuntutan Bapak berapa hektar lagi? Nah itu Pak. Izin Pak, untuk menanggapi yang Bapak sampaikan, kalau PTPN 4 lebih membangun 20%, kami terima itu. Tapi kembali kepada kami, kasih kami setia abadi dari luasan yang telah kami berikan. Gini maksud saya Pak, kita biar singkat ke Jumat, kan lahan sekarang 214. Keinginan setia abadi itu berapa hektar lagi, itunya saya bilang. Jangan kita berpatokan kepada permintaan. 800 hektar. Berarti 800 hektar lagi, itu saja ya Pak. Berarti 800 hektar lagi ya Pak. Batu Sondat Pak, yang menyerahkan lahan itu Batu Sondat. Kami menyerahkan kepada PT Andas Agung Nusantara di situ. Kita coba bahas Pak. Kalau misalnya kita kan mengacu lagi ke orang Bapak kan pada saat penyerahan ke PT AA, ya, penyerahan lahan. Nah, sementara itu kita bicara ini kan sudah berubah Pak. Proses perubahan dari PT AA dan PT PEM, nah, itu sudah dirubah pada tahun 2005-2006. Mengenai penyerahan plasma, kita juga sudah ada arahan dari Junokasi, dari Junokasi 15.900 tahun 2007. Tahun 2007 itu sudah dipisah, mana yang untuk plasma, Kode Setiabadi, Pasar Baru, Maju Bersama, dan juga untuk kebun inti. Kita sudah di situ. Maka bisa kita tetap bersikuku dengan masalah, kita bakal jadi debat pusing. Jadi mungkin kami dari
dari perusahaan, kita mengajukan konsep itu tadi Pak, kegiatan produktif lainnya. Ini sama-sama kita godok. Apa yang bisa kita laksanakan bersama gitu. Kita cari peluangnya di situ, kita cari titik tengah. Kalau misalnya kita masalah lahan Pak, kita sering-sering menyalahkan nantinya ujung-ujungnya. Kalau misalnya kita bersekutat juga kita bersekutat tentang permasalahan lahan ini, ya kita nanti bakal jadi salah-salah menyalahkan gitu. Jadi nggak ada titik temunya gitu. Jadi kalau misalnya kita fokuskan aja Pak, misalnya untuk pengurangan lahan kita, ayo kita cari kegiatan produktif lainnya. Apa yang harus kita buat? Sama-sama dengan kita cari ide juga dari kita dapatkan juga orang Pak Faisal dari Dinas Perizinan, dari Pak Afandi dari Dinas Koperasi, sama-sama Pak. Tapi kalau misalnya kita tetap bicara masalah apa, kita mesti dagang terus nih Pak. Nggak siap-siap nantinya. Baik Pak, kita tanggapi tanpa mengurangi rasa hormat kepada pihak mediator. Kita berangkat ke Medan ini dengan keputusan seluruh masyarakat Pak. Sudah rapat kita Pak sebelum berangkat, dan inilah bahasa masyarakat Batu Sondak. Kekurangan lahan itu yang kami minta adalah pertambahan lahan Pak. Bukan kita larikan ke usaha-usaha yang Bapak maksudkan tadi. Itu keputusan masyarakat Desa Batu Sondak Pak. Jadi kalau tidak ada keputusan yang bisa kita ambil pada hari ini, mohon izin Pak, kami pulang. Dan di bawah kami ingatkan Pak, bukan mengancam, tapi itulah yang terjadi kondisinya pada hari ini, situasi genting. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Ibu Prima, Pak Gunawan Girsang. Kenalkan, nama saya Ustaz Haryana Pak. Saya Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia di Provinsi Sumatera Utara. Sebenarnya kalau kita melihat kejadian ini, saya juga miris kawan-kawan semua ya. Kenapa? Karena tidak ada tersosialisasi edukasi regulasi yang sama kita. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Indra, ada periodenya tepatnya 28 Februari 2007 ke bawah yang mendapat izin usaha perkebunan itu tidak mewajibkan untuk melakukan plasma. 28 Februari 2007 ke atas itu baru dengan FPKM. Makanya kita tidak bisa menyalahkan juga kawan-kawan di sini karena tidak sampai edukasi sosialisasi itu. Jadi maksud saya di sini Pak, karena itu jelas tidak bisa dilakukan pengambil alihan kebun inti jumlah luasan untuk melakukan plasma. Kalau ada lahan pengganti itu dibolehkan Pak. Tapi kalau untuk mengambil paksa, mohon tanda kutip, situasinya dengan kebun inti, saya khawatir kita mau menjalankan aturan dengan menegakkan aturan. Jadi maksud saya, kalau kita di sini kan bukan harus memuaskan semuanya Pak. Maksud saya kita bisa win-win lah. Kita win-win dengan segala sesuatunya. Situasi sudah begini. Karena mungkin mohon maaf saya, mungkin kesalahan-kesalahan terdahulu yang sekarang terlimpahkan sama kita ya. Jadi kalau bisa bilang dosa turunan ya dosa turunan juga gitu ya Pak Kades saya bilang. Jadi situasinya kalau orang rantau perapat bilang sudah terlanjur marpulut ini Pak. Terlanjur marpulut. Saya pun kalau mengurainya, saya kemarin menyelesaikan masalah di Papua Pak. Papua dengan PTPN 2. Terus di Kalimantan Barat dengan Sinarmas, Sulawesi Barat dengan PT Unggul, sisa-sisanya juga. Tapi situasinya tidak semarpulut ini memang. Karena dari kita tidak mau menurunkan tensi, untuk sama-sama kita mendengarkan solusi itu susah Pak. Karena agak menurut saya, mohon maaf saya bukan maksud menggurui kawan-kawan di sini semua. Kalau kita keras-kerasan, saya rasa kasihan masyarakat yang lain lah. Jadi menurut saya kalau bisa
kita bicarakan solusi, kita patokan regulasi, ya kita bincangkan aja lah, kita bincangkan. Jadi kalau keras-kerasan mohon izin Pak, kalau ada sesuatu hal yang kira-kira harus dipaksakan, saya rasa nanti akan berakibat kurang baik ya Pak Wakaya. Jadi saya berharap saya sudah ingatkan sama kawan-kawan yang merupakan juga saudara saya, kita selesaikan dengan arif Pak. Jadi hati boleh panas Pak, kepala tetap dingin. Nah saya paham Bapak masih muda, emosi aja. Tapi biasa Bapak. Itu namanya kita ini, karena ini perjalanan ini sudah cukup panjang. Kemarin sebelum kesini juga ada Pak Aflan menghadap saya, kemudian Pak yang lain-lain begitu ya. Saya bilang, ya juga kita selesaikan lah ini. Masyarakat sudah bodoh, jangan diperbodoh lagi. Jadi izin Pak, mohon maaf. Baik, terima kasih. Kami berangkat ke sini tidak ada kepentingan untuk kepentingan pribadi. Yang Bapak bilang bahwa Bapak itu Pak Aflan Berapi, dia orang PTPN. Mohon Pak, ini berangkat dari keinginan kami. Dan di sini perlu kami sampaikan Pak, pada saat terjadinya take over antara PTPN 4 dan PT Andalas Agro Nusantara, kami dari masyarakat Batu Sondat tidak mengetahui. Kami pada dasarnya menyerahkan lahan itu ke PT Andalas Agro Nusantara dengan perjanjian Bapak angkat anak angkat 30-70. Dan tiba-tiba terjadi take over antara Andalas Agro Nusantara dan PT PN 4 tanpa diketahui kami selaku masyarakat Batu Sondat. Di sini problemnya. Jadi jangan pula karena hal-hal tersebut kami selaku masyarakat jadi korbannya. Jadi Pak, kalau anggapan Bapak seperti itu seakan-akan kami yang di meja ini ada kepentingan. Kami udah siap berdarah-darah. Kalau memang perlu, kalau memang harus ditangkap oleh pihak kepolisian, kami udah siap. Ini perusahaan-perusahaan negara Pak. Tidak mungkin negara sendiri akan membunuh rakyatnya. Demikian Pak. Mohon maaf kalau penyampaian kami agak sedikit nggak sesuai pada jalurnya. Dimohon izin Bapak semua. Tujuan kita kemari adalah untuk mendapatkan informasi-informasi. Kalau kita misalnya berkeras dengan apa yang maunya kita, dengan aturan yang sudah ada dan sudah dijelaskan tadi, kan dah kita dengar. Boleh saja yang katanya tadi 100, kan boleh kita mundur menjadi 90. Tapi yang katanya tadi 100, kan boleh lebih juga 120. Sehingga bisa ketemu dia, gitu. Ya. Kalau berbicara misalnya, sudah siap ditangkap polisi dan lain-lain, itu lain urusannya Pak. Kalau kami di pihak keamanan melihat itu apabila terjadi sesuatu hal tindak pidana, ya nggak usah disuruh tangkap, ya kami tangkap juga. Tapi efeknya kan nanti ke masyarakat, ya kan, ke masyarakat dan lain-lain. Aturan sudah dijelaskan. Tahun 2007, kemudian di atasnya, kemudian sekarang, kemudian dari PTPN telah menjelaskan lahan itu tidak ada. Kalaupun harus dibagi adalah orang-orang yang mempunyai saham di situ. Berarti kan kalau pembicaraan lanjut, Bapak kan nggak bisa memutuskan juga dibagi atau tidak. Setelah ada pemusyawaratan lanjut, ternyata dibagi, kan nggak apa-apa, betul kan? Berarti tidak putus di sini musyawarah ini. Kalau saran saya, ya, tidak kita selesaikan masalah di lapangan sehingga berbenturan dengan polisi. Bapak memaksa, di sini nggak ngasih. Jadi berbenturan dengan kami di lapangan. Kami menyarankan setelah rapat ini silakan dibuat rapat kembali yang hadir, kemudian untuk menarik tadi ada tarik, ada ulur, ada tarik, ya, sehingga dia ketemu gitu. Nah, sehingga ketemu itu saran dari kami, silakan Pak. Sebentar Pak. Ya. Begini, sebentar ini Pak. Kalau pertemuan di Sarasa saya dulu dari dibuat Pak AN sampai sekarang ratusan kali Pak. Bahkan waktu itu Pak Amrul Daulay karena seringnya musyawarah. Kalau PTPN 4 tidak bisa membangun plasma dengan rela hati lah PTP memberi itu untuk plasma. Itu ada Pak Faisal tahu itu. Sebagai ini Pemkap ini ayah kandung kami ini. Boleh kami didukung. PTP ini Bapak angkat kami. Bukan ini lagi pertemuan Pak Waka, bukan ini, ratus kali. Tapi tidak PTP nampak tidak pernah menyampaikan ke atasannya. Tetap dipendam orang itu.
Orang tuh adalah yang berbangun. Sekarang yang 214 hektar itu masih ada mau ditanam tuh. Berapa kali kita dulu berpikir, kali tanam. Aku maaf ya, aku kalau bicara aku gak emosi. Itulah sifat saya. Sampai saya disudutkan oleh kota saya. Katanya saya dikongkoli oleh PTP 4. Aku dia udah kaya oleh PTP 4. Apa nggak sakit? Oke, Pak. Ya, mungkin itu. Mau apa? Ya, itu saya katakan Pak. Ini juga sifat dari PTP 4. Pertemuan hari Jumat. Jadi waktu sedikit kan, itu saya mengikuti saudara suka lihat ikut bulan puasa kan saja itulah. Ya, saya agak kalanya. Nggak pernah berkah. Oke Pak. Oke Pak. Ya. Agak turun. Nanti pulang dari sini kita minum jus timun dulu Pak. Jadi gini Pak. Seperti ya. Jadi saya memang pernah baca suratnya Pak. Tapi kami yang di sini tidak pelaku sejarah take over Pak. Karena saya pindah dari Riau itu 2009 ke Madinah. Jadi Pak Garis Koperasi ya tidak tahu ini sejarah take over antara AAN ke PTP 4 ya. Jadi kami tidak pelaku sejarah, cuman kami bersedia mencuci piring. Maksudnya mencuci piring menyelesaikan masalah. Nah, jadi saya ingat tadi kata Pak Waka, saya ingat ucapan direktur masalah batas wilayah. Dia berbicara 50-50, tapi dalam 50-50 dalam matematika itu 50-50. Tapi kalau dalam ilmu sosial itu bisa 30-70, 80-20 kan itu. Nah, jadi kalau yang kami tadi bicara Pak Wakaf Garis Koperasi bahwa tuntutan Bapak lahan sudah tidak ada, kan itu kesimpulannya Pak kan. Namun PTP menawarkan usaha produktif, kan inilah saran dari PTP. Nah, yang kedua, saran dari kami tentang permohonan masyarakat untuk mencukupi lahan ini bahwa kekurangan 600 lagi tadi ya, 800 hektar, kan gitu. Nah, apakah salahnya mungkin kantor PTPN Medan menyurati direktur utama terkait permohonan dari KUD Setia Abadi. Nah, nanti Pemkab menguatkan kalau memang perlu rapat di Jakarta, kami akan laporkan ke Pak Bupati sama Pak Kapolres, oleh Pak Waka, Ketua DPR. Kita sama-sama menguatkan. Maksudnya seperti itu Pak. Kan jadi yang kami simpulkan di hari ini mungkin itu Pak ya. Karena kita bahas pun harga TPS, kita bahas karyawan, kalau lahan belum selesai, kan juga bisa Pak ya. Jadi hasil kami dari sini apa yang kami sampaikan kepada masyarakat ini? Tadi kan sudah sampaikan bahwa Bapak ingin kekurangan lahan dilengkapi. Saat ini PTP menjawab tadi, ya belum. Tetapi kekurangan lahan disarankan diberikan masukan oleh PTP dengan usaha produktif lain. Dan saran kami ke PTP dari pemerintah dan dari pihak Polres agar permohonan dari bapak-bapak menutupi kekurangan 800 menyurati direktur utama PTP 4 terkait tuntutan dari bapak-bapak. Itulah saran kami tambahnya ke PTP Pak. Ya gini Pak, bukan mengurangi atas hormat kami. Kami berulang kali berbicara dengan Pak Kadis. Makanya terjadi pertemuan hari ini. Orang PTP mengumpulkan yang bisa menjawab. Tapi ini nampaknya nol besar. Permintaan masyarakat ini nggak baru dia orang di sini, saudara pertemuannya. Nah, kita izin Pak, kita tak boleh buntu di pertemuan ini, ya Pak ya. Tadi sudah ditawarkan oleh PTPN 4 usaha produktif, tentu itu perlu disampaikan ke masyarakat kita di sana untuk dibahas kembali. Namun demikian untuk permasalahan lahan, tentunya para petinggi di kantor wilayah, kantor Medan itu tidak bisa menjawab, gitu kan? Karena itu keputusannya lebih tinggi sampai dengan ke Menteri BUMN. Jadi salah satu solusinya adalah bersama-sama dengan PTPN 4, pemerintah daerah
dan Forkopimda Kabupaten Mandailing Natal akan bermohon. Iya. Kami dari masyarakat percaya lagi dengan pokok ini. Jadi kalau memang harus tidak. Jadi kalau kita buntu di pertemuan ini, seperti yang disampaikan Pak Wakapolres tadi, tentu ada dampak-dampak hukum. Nah, kalau kita terus berlama-lama di sana. Jadi begini Pak, bukan mau tidak merasa hormat saya. Pertemuan itu sudah masuk ratusan kali. Itu jawabannya. Kami nggak bisa memutus. Dari kami ini ada atasan lagi, ada atasan lagi. Apakah pernah sampai kepada pemutus? Itu yang maksud saya Pak. Itu kan saya berulang kali telepon Bapak. Udah jelas ini yang bisa memutus dia hadir. Jadi nggak ada yang kami bawa ke kampung apa hasilnya. Sedangkan ini 20 orang desa masuk ke Medan ini berapa biayanya itu? Sedang orang pasangan itu seberkekurangan. Ini jawaban itu juga nya. Aku di mana pertemuan saya ikut pasti itu terus jawabannya. Nggak ada yang disimpulkan. Nggak ada lahan nggak ada. Tapi baik Pak. Jadi gini Pak, kita sama yang kita kemarin tuh Pak. Kalau katanya nggak ada upaya, banyak loh Pak. Itu yang saya jelaskan dari awal. Kekurangan areal, kita melakukan ganti rugi. Semua tim 9 yang melakukan inventaris. Ternyata 244, 214. 398 yang diganti rugi Pak. Itu kenapa tidak ada upaya dari Kadus Setiabadi melakukan itu? Kami sokong ya kemarin itu Pak. Jadi ini Pak. Aku juga malas aku mengerti kronologis. Hari ini dalam masih daging ketua kebudayaan Setiabadi. Ganti lahan itu saya juga setuju, kan tahu itu. Kan hari yang membalik aku naikkan itu. Karena lahan itu tahu kita bermasalah. Jadi berdebat ini Pak. Kadus Setiabadi malah mengingkari gitu Pak. 214 itu bukan dari dia. Padahal itu yang kerja itu tim 9. Ya tersebelah bukan Kenapa jadi seperti ini kita? Bukan kode Pak. Hari yang membalik itu memaksa saya naikkan itu. Gini, ya izin Pak Rusdan, mungkin itu ya betul. Jadi gini, mungkin kita simpulkan bahwa jadi yang kami nanti dibantah Pak ya kalau nggak pas yang saya sampaikan ya terkait tuntutan kekurangan lahan sementara di rapat ini. Jawaban dari PTP terhadap kekurangan belum bisa diputuskan dan PTP memberikan saran alternatif lain yaitu usaha produktif, begitu kan? Nanti bantah Pak, jangan saya dikejar-kejar, betul nggak? Oke. Yang ketiga, apakah PTP akan menyurati direktur terhadap permintaan yang 800? Orang Bapak laporkan. Berarti hanya itu kesimpulan kita rapat hari ini Pak Waka. Ya Pak. Ya. Kami siap. Kalaupun nanti misalnya atas laporannya perlu rapat di Jakarta, mungkin kami laporkan ke pimpinan apa? Kami siap. Nah, begini Pak. Ini. Ya. Udah bangkai berarti. Ya Pak. Berarti tidak dibaca oleh pihak perusahaan. Seperti apa ini? Oh, ini Pak. Maksudnya betul. Iya. Ini 2024. Iya. Coba Pak ini tahun berapa ya? Ya betul. Jadi yang karena ya kita lanjutkan nanti rapat ini aja gitu ya kan. Ya kan. Jadi saya rasa tadi kita sepakat terhadap tiga kesimpulan tadi Pak. Ya Pak Waka ya. Nah jadi itu sementara PTP saat ini kata PTP kalau lahan itu belum ada dan belum bisa diserahkan. Yang kedua terhadap kekurangan itu maka PTP menawarkan alternatif lain yaitu usaha produktif lainnya. Nah, yang nanti mungkin usaha produktif ini mungkin
PTP juga nanti koordinasi dengan Disdum Provinsi. Apakah ada mungkin di daerah mana di Sumatera atau di Indonesia ini yang melaksanakan usaha produktif ini? Kalaupun nanti bapak-bapak ini menerima kan itu akan dibawa melihat seperti apa usaha produktif. Yang ketiga, PTP yang hadir di rapat ini akan melaporkan ke pimpinan terhadap lahan yang 800 lagi. Ya Pak? Nah, ya. Nah. Sama kami, saya juga pengen masuk surga Pak. Pas masuk surga semuanya di sini. Iya semua kita masuk. Saya nggak mau masuk neraka Pak. Sebentar pun nggak mau saya. Apa? Oh itu. Ya. Nanti gini. Kami juga nanti melalui camat. Ada juga Pak Kades. Pak Julpika. Nah, kalau nanti ada bantuan memberikan pemahaman, kami siap Pak memberikan pemahaman. Seperti Pak Waka tadi sampaikan, jangan masalah tidak selesai muncul masalah baru Pak ya. Nah gitu Pak. Sedikit lagi Pak ya. Sebenarnya kalau saya sudah ketua KUD dari perwakilan masyarakat, sudah banyak saya tahu sama mereka ini. Supaya masyarakat ada mencicipi lah. Tahu Bapak hasil dapat semacam, dapat 100.000, aku kasihan nengoknya. Antri ya kalau 100.000 itu. Saya dapat TPN apa di sana akhir tahun, dapat bonus 30 juta, sedang kita miskin. Coba kita pulang usaha produktif tadi ya. Kami tidak lagi usaha. Dari papanya PTP apa bisa memberi kompensasi, sudah pernah saya tawarkan itu. Mereka ini miskin, perlu beli beras sekarang. Ya betul Pak. Jadi seperti tadi saya tidak membela PTP. Seperti yang disampaikan tadi, kompensasikan mereka ini perlu ada legal opinion, pendapat hukum dari aparat hukum, baik dari kejaksaan, dari mana, karena mereka menggunakan APBN. Itu dia Pak. Ini adalah Pak, kalau yang mau ngasih usaha produktif, kalau kami kayak itu kan usaha ekonomi produktif, kan nggak masuk akal kan Pak? Kita sudah tahu soalnya kan, udah nggak masuk akal lagi kita ini. Oh, bapak ini usaha produktif. PKS atau usaha mereka di PKS? Hah? Ya karena kita beranggapan masalahnya kan kayak buktinya inilah yang turun ini yang kita harapkan turun yang bisa Ya dengan disebut dengan kami. Kami sudah sampaikan usaha produktif kan di Madinah belum ada. Ini bukan mau apa ya. Kalaupun nanti ada pertemuan kesepakatan, tentu harus melihat juga di mana usaha produktifnya sudah berhasil, kan itu. Nah, yang kedua kami juga ke PTP dari Pemkab kita dulu tuh. Jadi kita miris juga melihat kebun yang 214 itu Pak. 214 itu tidak semua produktif loh Pak. Jadi hanya sekitar 100 berapa lah yang produktif. Agar diperbaiki lah Pak. Ya Pak ya. Jadi waktu akan undang masuk ini, kemudian keputusan kalau kita berharap keputusan dari tuan-tuan yang berada di depan kita itu tidak akan ada. Jadi saya rasa ya kami kita tutup acara ini Pak, kemudian kami bisa pulang. Ada lagi Pak dari PTP? Ya. Ya kalau memang tidak ada pertemuan kami kan hanya memfasilitasi, silakan saja. Tetapi saya berharap PTPN ini juga adalah milik daripada pemerintah.
dan dia juga untuk operasionalnya tidak boleh diganggu. Dalam arti kata, sudah ada SOP yang harus dilaksanakannya. Jangan karena kita mungkin masyarakat di sana merasa tidak terpenuhi dengan keinginan kita, lalu Bapak menggerakkan massa, lalu melakukan pengerusakan, bahkan mungkin ada orang-orang yang akan harus terluka dan lain-lain. Ini sekali lagi saya mengingatkan bahwasannya selaku polisi kami meminta hal ini tidak dilakukan. Apabila juga dilakukan juga ada prosedur yang harus dilakukan oleh polisi, tahap-tahapan daripada pengendalian massa. Dengan tahap dikasih tahu tidak bisa, berarti ada tahapan-tahapan yang lain. Kami hanya mengingatkan Pak, ya tidak mau kami di lapangan berhadapan dengan aparat keamanan. Kalau perlu kita aman-aman saja, kalau masih bisa ditempuh daripada jalur-jalur lain atau hal-hal yang lain. Nah, ini saja mungkin harapan dari kami. Saya sebagai Wakapolres Madinah, kemudian juga berharap sekali lagi kepada Bapak, kalaupun Bapak dari pihak PTPN saat ini tidak bisa memutuskan, silakan setelah ini buat rapat intern Pak, supaya ada keputusan lanjut untuk disampaikan kepada Pemkap atau kepada masyarakat. Saya berharap sekali lagi tadi bisa ada pertemuan lanjut setelah pertemuan ini yang diputuskan oleh atasan mungkin yang ada di Jakarta sana atau lain-lain, sehingga Bapak ini juga mendapatkan informasi-informasi terbaru, ya termasuk mungkin apa tadi ya, usaha produktif jenis apa, ini kami realisasi caranya begini, baginya kayak gini. Itu saya tidak mengerti tentang hal tersebut. Saya hanya menyampaikan tentang situasi dan keamanan. Ini saja mungkin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi maaf Bapak sekalian, bahwa rapat hari ini ada kali tiga catatan, bukan keputusan, 3 catatan yang PTP juga kami mohon agar tidak lanjuti Pak ya. Jadi kami pun dari pemerintah Kabupaten Mojokerto berharap juga kepada kaum pemilih kami dari Batu Sondat ya Pak Kades ya, agar kita bisa menahan diri, karena kami juga habis rapat ini akan melaporkan ke pimpinan. Tentu pimpinan juga nanti ada saran masukan terhadap permasalahan ini. Tadi malam juga sudah kami laporkan ke Pak Bupati, jadi Pak Bupati sampaikan kalian tetap dampingi masyarakat kita sampai nanti bagaimana ada solusi terbaik. Jangan tadi seperti Pak Waka sampaikan permasalahan lahan tidak selesai, ada masalah lain Pak nantinya. Misalnya ada tindak-tindak pidana yang lain Pak ya. Jadi semakin sulit kita nanti mencari solusinya. Mungkin itu Pak. Terima kasih atas kehadiran kita semua. Jadi harapannya KUD Siti Abadi dan warga Batu Sondat kan ini akan berdampingan dengan PTP ini akan puluhan tahun Pak, puluhan, dan nanti bahkan kalau sudah ada HGU diperpanjang ini mungkin bisa ratusan tahun kan, karena satu HGU mungkin 35 tahun ya. Jadi harapannya ke depan ya seperti Pak Waka sampaikan, tindak lanjut Pak dari PTP, komunikasi lah dengan masyarakat, dengan KUD, bagaimana ke depan. Karena saya lupa kata pengalaman itu, kalau ada apa katanya sekarang kayu apa lupa saya sekarang. Jadi mungkin itu Bapak dari PTP, Pak Waka dari AKI. Jadi mohon maaf atas kekurangan, kehilapan selama rapat ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hahaha.